dan organnya juga ini ya, pertumbuhan pokoknya. Ada peningkatan ukuran dan pertumbuhan ini terjadi karena multiplikasi, dari sel-sel dan juga peningkatan substansi intrasel. Intinya multiplikasi yang terus-menerus sehingga sel-sel ini dari kecil menjadi besar. Awalnya lambung berukuran kelereng sampai sekarang berukuran, eee, sedikit lebih besar daripada tangan kita, kayak gitu ya. Dan perubahan-perubahan pertumbuhan ini adalah sifatnya kuantitatif, yaitu bisa diukur. Kalau kalian ngomong pertumbuhan, berarti di otak kalian dia bisa diukur untuk mengetahui apakah pertumbuhan anak ini sesuai usia atau tidak. Bisa diukur pertumbuhan. Kemudian kalau perkembangan ini kematangan fisiologi deh. Fisiologi ini lebih advance ya. Dia ada peningkatan kemampuan yang awalnya ndak bisa berjalan, dan juga peningkatan kapasitas fungsi. Maksudnya, awalnya ndak bisa berpikir abstrak, sampai bisa berpikir mendalam yang analisis. Itu kapasitasnya ya. Dan perkembangan ini lebih berhubungan dengan kematangan dari mielinasi, sistem saraf. Kalau masih ingat, di sistem saraf kita kan ada dendrit, kemudian serabut, kemudian ada akson, serabut mielin ya. Nah, mielin ini ada serabutnya deh. Mielinasi ini adalah proses pembentukan mielin, dan proses mielinasi ini yang berdampak pada peningkatan sistem saraf. Kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa berpikir analitik, karena ada impuls di situ. Nah, impuls ini dari mana? Dari mielin-mielin, serabut mielin tadi. Semakin menua, mielin-mielin kita ada yang rusak kayak gitu. Jadi proses development berhubungan besar dari mielinasi. Makanya kenapa, nutrisi otak itu bagus buat anak-anak. Misalkan sayur-sayuran kayak brokoli atau yang, bagus untuk perkembangan otak. Jadi itu benar untuk meningkatkan perkembangan anak supaya sesuai usia. Nah, perkembangan ini karena sifatnya psikologi, emosional, dan perubahan sosial, sifatnya kualitatif, nggak bisa diukur berapa senti, berapa kilo, ada enggak, kayak gitu, pokoknya kualitatif. Jadi biasanya lewat instrumen. Kemudian prinsip tumbuh kembang ya. Jadi tumbuh kembang ini ada 3 deh prinsipnya. Oh sorry, oke. Kita ke prinsip pertumbuhan dulu. Prinsip tumbuh, yang pertama itu secara sefalokaudal. Jadi sefalokaudal ini arah perkembangan, pertumbuhan perkembangan ini memang dari kepala ke kaki. Oke, jadi pertumbuhan itu dari kepala ke kaki dulu. Jadi fokusnya ke kepala dulu, kemudian ke kaki. Jadi kenapa tinggi badan semakin berusia semakin meningkat, jadi awalnya kepala ke kaki. Kemudian proximo-distal direction. Kalau tumbuh kembangnya secara proximo-distal, awalnya dari pusat tubuh bergerak ke arah tangan dan kaki. Awalnya itu fokusnya ke saraf atau ke otak katakanlah ya, ke otak, ke organ, oh sorry, kalau proximo distal ini awalnya ke jantung kayak gitu, kemudian ke paru-paru, setelah itu dia akan ke arah tangan dan kaki. Ini proses embriologi sebenarnya ya, pokoknya secara itulah pertumbuhannya. Kemudian general to spesifik ini gampang ya, awalnya, anak ini nggak bisa berjalan, kemudian dia bisa bisa berjalan. Jadi kayak gini, pertumbuhan anaknya ya. Jadi memang nggak salah awalnya dari kepala ke, tangan kemudian ke kaki. Makanya kenapa sampai meninggi, kenapa pertumbuhan salah satunya diukur dengan panjang atau tinggi badan, karena pertumbuhan prinsip yang pertama adalah sefalokaudal. Jadi memang improvement itu awalnya dari, canvas in head region, kemudian ke trunk dan juga last leg region. Yang kedua, ini proximo-distal direction. Jadi memang awalnya pertumbuhan anak ini selain dari kepala ke trunk,
dia juga mengalami pertumbuhan mulai dari senter terlebih dahulu ke perifer. Jadi nggak jarang anak ini ada semua, tapi kadang-kadang jarinya kurang satu, atau dia nggak ada kaki, dia lahir nggak ada tangan, kayak gitu. Karena proses tumbuh dari embriologi awalnya dari prinsip yang kedua proximo-distal. Ini biasanya memang dari embriologi ya. Kemudian kalau general spesifik yang saya bilang tadi, awalnya dia nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong ya, lebih ke spesifik. Jadi kalau anak kecil, mungkin kalau kalian punya adik kecil nih ya bisa dilihat, awalnya nggak bisa megang, apa ya, misalkan bola, kemudian sekarang udah bisa megang bola, awalnya nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong, kayak gitu. Oke, jadi ini deh sebenarnya yang paling penting ya, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan kalian sudah mendengarkan mungkin ya berkali-kali, tapi perlu kita tekankan kembali, perlu kita ingatkan kembali, faktor-faktor yang mempengaruhi kemana ini apa. Jadi proses tumbuh kembang anak ini dipengaruhi secara langsung atau secara tidak langsung dengan mempromosikan atau mempromosikan ini menghidupkan sesuatu, hindering ini menghambat sesuatu untuk proses tumbuh kembang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau mempromosikan contohnya adalah bayi, ini tumbuh gigi ya. Kalau hindering proses contohnya adalah, giginya tanggal tanggal ya atau shedding giginya. Tapi nanti sebenarnya untuk tumbuh gigi yang permanen, itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, saat bayi masih dalam kandungan, janin ini kan nutrisinya lewat plasenta ya. Pada saat lahir, nutrisinya kan harus dari mulut. Nah, jadi, hindering untuk tumbuh kembang anak ini dengan men-stop aliran ke plasenta, sehingga pada saat lahir yang potong plasenta, plasentanya lepas sehingga sekarang kalian yang sudah ada di situ tinggal pusar aja, kayak gitu. Untuk mempromosikan nutrisi lewat mulut secara normal. Jadi intinya adalah promoting dan hindering ini jalan bareng-bareng untuk tumbuh kembang anak. Nah, proses yang mempengaruhi ini ada 3, faktor genetik, faktor prenatal, dan postnatal, Dek. Dan kalian jangan lupa genetik ini memang hal yang sulit sekali karena hal yang tidak bisa kita reka, hal yang tidak bisa kita ubah, susah sekali ya. Namun jangan lupa ada faktor evolusi di sini. Evolusi yang berjalan dalam waktu yang lama, namun dia bisa mempengaruhi genetik. Misalkan, contohnya ini, tinggi badan contohnya ya, dari keluarga satu keluarga ini nggak ada yang tinggi, tapi keluarga ini kekeh secara konstan meningkatkan nutrisi untuk meningkatkan tinggi badan. Tidak ada yang mustahil di generasi keempat atau generasi ketiga, anak-anak itu mulai meninggi. Kayak gitu, nggak langsung memang, tapi di generasi berikutnya. Itu salah satu contohnya. Ada survei di suatu negara, dulu itu negara ini, dia itu kecil-kecil, Dek. Namun karena, pemerintah sangat kekeh untuk meningkatkan status nutrisi anak, sehingga pada beberapa puluh tahun kemudian negara ini menyumbang, orang-orang yang paling tinggi se-Asia. Ya, itu salah satunya di negara Korea Selatan, itu contohnya. Jadi genetik ini tidak bisa kita ubah, tapi jangan lupa ada faktor evolusi di situ. Begitu juga dengan misalkan kencing manis ya, di keluarga kalian tidak ada yang kencing manis misalkan, tapi saat keluarga kalian menganut cara makan yang kurang pas, misalkan tinggi gula, tinggi karbo terus-menerus, tanpa dibarengi exercise atau tinggi stres,
jangan, ini, tidak ada yang tidak mungkin generasi keberapa akan muncul diabetes sehingga timbul faktor genetik dia punya diabetes, kayak gitu. Maka dari itu genetik faktor ini perkara yang rumit ya. Kemudian faktor prenatal yang saat ibu ini sebelum, melahirkan, postnatal setelah melahirkan. Yang bisa kita pegang di sini yang terutama adalah prenatal nih. Jadi jangan sampai bayi ini ndak punya anus gara-gara konsumsi obat-obatan pada saat lahir atau kurang asam folat. Kemudian kalau postnatal, jangan sampai anak ini pendek karena ibu nggak ngasih nutrisi yang pas. Ini adalah peran kita. Oke, kemudian kita ke faktor genetik ya. Tadi yang saya bilang, dia faktor yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi nggak salah misalkan kalian satu keluarga, tinggi-tinggi, anaknya tinggi tanpa berbuat banyak, kayak gitu. Itu adalah keuntungan kalian ya. Kemudian jenis kelamin, kemudian sudah tahu ya XY, XX, kayak gitu ya. Jadi nggak ada binary itu nggak ada ya. Eee, race ya seperti itu ya, karena memang faktor. Oke, kita ke faktor prenatal, Dik, ya. Jadi faktor prenatal itu tumbuh kembang janin, Dik. Ibu yang stres, ibu yang kurang kasih sayang, terutama dari keluarga, dari suami, itu mempengaruhi, kandungan sangat ya. Kemudian ibu yang, kencing manis, apalagi ibu yang menggunakan substance abuse, menggunakan narkoba, itu juga sangat mempengaruhi, perkembangan anak-anak, terutama nutrisi. Prenatal ini diharapkan semua ibu mendapatkan setidaknya suplemen asam folat, D. Oke, jadi kalau kamu ketemu ibu-ibu hamil, ditanya, "Ibu udah konsumsi asam folat enggak?" Kayak gitu. Sebenarnya asam folat natural itu banyak, kacang-kacangan kayak gitu banyak ya, di kacang-kacangan biasanya. Namun sekarang kayaknya ibu-ibu males ya, bukan males, maksudnya kayak sering makan yang sedikit cepat dimasak, akhirnya mungkin kacangnya itu nutrisinya sudah kurang karena goreng atau kacang kering kayak gitu. Intinya untuk meningkatkan asupan nutrisi dipastikan sajalah suplemen asam folat pada ibu hamil. Kemudian yang merokok lebih baik di-stop dulu. Oke, jadi pada prenatal ini dia juga banyak. Apakah ibu kurang gizi, kemudian ibu terkena infeksi juga, Dek. Mungkin kalian pernah tahu Toxo ya, Toxoplasma. Jadi biasanya Toxoplasma itu ada di kucing. Kalau kucing kalian nggak bersih atau kucing liar lebih baik, dihilangkan aja kucing itu ya. Maksudnya ditaruh di mana gitu sampai anak itu lahir baru kucingnya anu lagi kayak gitu. Karena intinya saat Toxoplasma, ibu kena Toxoplasma, anak itu bisa tergugur, aborted, nggak sampai lahir karena kena infeksi tokso, atau anak ini lahir tidak sempurna karena kena infeksi, sehingga untuk perkembangan pertumbuhan embrio tidak sempurna karena ngurusi infeksi ibu, kayak gitu ya. Kemudian substance abuse, ini masalah yang sangat lagi on fire di Amerika nih ya. Indonesia alhamdulillah nggak ada, jadi tahu kebiasaan konsumsi narkoba saat melahirkan, anaknya juga bisa sakau, kayak gitu. Jadi ini sekarang lagi, rising topiknya terkait substance abuse di luar. Maternal illness, ibu sakit, hormon juga, kemudian hal-hal yang lain. Salah satunya tadi saya bilang stres yang terlalu berat ya, atau misalkan dia ada mental issue, itu bisa. Kita ke faktor postnatal. Pokoknya tadi poin utama deh untuk prenatal adalah nutrisi. Nutrisi itu poin sangat penting. Untuk postnatal, sekali lagi pertumbuhan yang paling bisa
dimaksimalkan di intervensinya pada saat prenatal dan juga postnatal. Istilahnya tuh 1000 hari kehidupan, Dek. 1000 hari kehidupan. Jadi mulai hamil pertama sampai usia 1000. Itu bagus banget ditingkatkan sehingga tumbuh kembang anak itu bisa sesuai dengan usia. Sekali lagi nutrisi ya. Jadi saya kurang pro saat ngomong ada petugas kesehatan, nggak apa-apa itu anak-anak makan cilok, es krim, coklat-coklat. Porsi cukup, porsi sedikit itu baik, tapi porsi terlalu banyak I don't think so ya, terutama gula-gula, karena mereka itu khawatirnya bisa hindering proses tadi. Karena gula gula terlalu banyak itu nggak bagus. Gula yang cukup itu bagus, gula terlalu banyak nggak bagus. Misalkan permen, coklat terutama konsumsi malam hari itu juga nggak bagus. Jadi dihindari aja untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Kemudian ya ini ya, childhood illness itu mempengaruhi. Kemudian, kalian mendengarkan saya atau ada gangguan, Dik? Mendengarkan, Mas. Oke oke. Kemudian ini ya, lingkungan fisik, lingkungan rumah. Jadi jangan sampai dan ini banyak di anak lahir, dia normal, tapi bapaknya itu sering merokok di rumah, di dalam rumah, ada tamu merokok di dalam rumah itu. Sehingga rumah yang kecil tadi sering terpapar dengan, konten dari rokok tadi, sehingga anak ini berkembang menjadi bronkitis. Nah, itu salah satunya adalah physical environment. Dipastikan kalau merokok di luar aja. Kemudian psychological, nah ini ngefek sekali ya, orang tua yang challenging ke anak-anak, maksudnya sering bertengkar di hadapan anak-anak, itu mengganggu sekali, eee, pada perkembangan anak ini. Kemudian cultural influence, jadi kayak influence Indonesia yang apa ya, intinya ya, sosial, kemudian sering kumpul, itu sebenarnya sering ngomong, itu bagus banget dalam perkembangan anak ini, dibandingkan yang, urusan rumahmu sendiri, urusan rumahku sendiri, itu kurang bagus sebenarnya. Kemudian sosioekonomi itu juga sangat mempengaruhi ya, kalian tahu, kalau kalian bisa kuliah tapi nggak sedikit deh yang tinggal di desa, dia nggak bisa BPJS-an, sehingga saat anak sakit, dibiarin itu nggak jarang, itu ngefek sosioekonomik. Kemudian climate and season ini ngefek juga, misalkan hujan-hujanan terus, jadi akhirnya di dalam terus, sehingga exposure ke vitamin D atau apa kurang, kayak gitu. Play and exercise ini penting sekali. Anak sehat bisa dilihat dari dia bermain atau enggak, segampang itu. Kemudian birth order ini ada ternyata. Jadi kalau kalian mau baca, anak pertama itu wataknya seperti apa, anak kedua wataknya seperti apa, anak ketiga itu wataknya seperti apa. Itu ternyata mempengaruhi faktor tumbuh kembang anak, kayak gitu. Kemudian intelligence, kemudian hormonal influence. Jadi bisa yang kita intervensi terutama itu adalah nutrisi, childhood illness, kemudian play and exercise, kemudian environment, cultural ini ya, terutama, nutrisi dan illness ini ya, mhm. Kemudian ini Dek, jadi ada istilah-istilah, jangan bingung lagi, ada istilah infansi. Infansi ini istilahnya bayi, dan bayi ini dikategorikan jadi 2, apakah neonatus, apakah infant. Kalau neonatus itu dia baru lahir sampai 1 bulan, biasanya istilah umumnya sampai 28 hari. Jadi, anak ini usianya berapa? Oh, dia masih neonatus kok, berarti dia kurang dari sebulan, walaupun spesifiknya sampai 28 hari, oke? But commonly speaking sampai sebulan, sebulan itu udah pakem. Kalau dia sudah sebulan, dia sudah masuk infant, ya. Eee Dia termasuk apa? Oh, my child is is in infancy period. Infancy period itu berarti 1 bulan ke 1 tahun, ya, maksimal setahun.
Baru toddler, nah toddler ini yang lagi nakal-nakalnya, yang suka coret-coretan itu, yang tantrum itu ya, dia adalah 1 sampai 3 tahun. Ini egosentrisnya tinggi toddler D. Jadi jangan sampai kalau ada adik kembar atau adik yang sama-sama toddler, dikasih satu mainan, jangan. Toddler ini kasih satu-satu. Dia ini lagi merasa king and princess. Tujuannya apa terpenuhi, kalau dia terpenuhi saat dewasa, dia nggak akan egosentris lagi, dia nggak akan egois lagi, karena sudah terpenuhi pada saat toddler. Ya toddler ini, kayak gini, apa ya, treat mereka seperti tuan putri sama raja, kayak gitu istilahnya. Mereka coret-coret biarin, jangan dibentak atau apa, biarin aja kalau salah kita kasih tahu, kayak gitu. Biar nanti saat dewasa dia nggak tantrum, dia nggak egois ya. Anyway, ke preschool, kalau ada yang ngomong preschool berarti dia usianya 3 sampai 6 tahun. Intinya aku belum 7 tahun ya, karena usia sekolah seharusnya 7 tahun memang. Jadi kalau oh sorry ya, 6 tahun ya. School age ini 6 sampai 12 tahun. Tapi ada yang ngomong 7 tahun deh, but nggak apa-apa lah, nggak terlalu ngefek ya. Jadi kamu bisa pakai 6 sampai 12 tahun aja. Kemudian kalau late childhood ini termasuk adolescence atau remaja 13 tahun sampai 18 tahun. Tapi ada yang bilang sampai 19 tahun, ada yang bilang sampai 21 tahun, tapi kita pakai aja 13 sampai 18 tahun. Oke, jadi untuk school age ini dilihat aja deh ya, kalau misalkan di Indonesia usia school age 7 tahun, ya sudah berarti 7 sampai 12 tahun. Tapi kalau secara commonly mereka bisa kelas 1 SD 6 tahun, ya berarti school age-nya 6 sampai 12 tahun. Tapi internationally, ya udah 6 sampai 12 tahun aja ya. Oke, kita ke monitoring gimana tumbuh kembangnya. Jadi jangan khawatir nanti ada kuliah lagi deh, cara mengetahui anak ini sesuai usia enggak tumbuh kembangnya. Dia pendek enggak, apakah dia ada resiko kena autis enggak, banyak sekali ya. Ini ada sendiri nanti di pertemuan mungkin 2 minggu lagi. Jadi untuk asesmen dari pertumbuhan itu sangat penting sekali ya, karena sebelum usia 6 kita bisa maksimalkan nutrisi untuk tumbuh maksimal. Beda saat sudah ditemukan usia 8 tahun, ternyata anak ini pendek. Misal belum usia 6 tahun. Oke ya, jadi pentingnya itu, Dek. Jadi mostly memang asesmen dari tumbuh kembang itu kurang dari 6 tahun. Tumbuhan itu menggunakan pengukuran antropometri. Antropometri ini pengukuran panjang badan, tinggi badan. Kalau panjang badan istilah untuk kurang dari 2 tahun, yang mana diukurnya dengan berbaring. Kalau tinggi badan, usia pengukuran di atas 2 tahun dengan berdiri, kayak gitu. Kemudian ini ya, kecepatan rata-rata pertumbuhan fisik. Ini penting sekali untuk tadi memaksimalkan tumbuh kembang. Kemudian untuk mengetahui nutrisi dan indikator status kesehatan nutrisi anak ini baik atau enggak, itu menggunakan. Jadi jangan heran, kadang-kadang anak itu cuma ditanyai berat badannya anak ibu berapa, kayak gitu. Bukan tinggi badan, karena memang the best kriteria untuk, health and nutritional status untuk anak-anak. Pada di Indonesia itu bayi baru lahir normalnya 2,5 sampai 4 ya. Jadi kalau kalian lahir 2,7, 3, that's perfect ya. Kalau kurang dari 2,5 berarti akan ditingkatkan nutrisi, anak kalian nanti. Dan jangan bingung, biasanya ibu-ibu agak khawatir di minggu pertama
akan ada penurunan berat badan anak dikarenakan adaptasi lah ya dari janin ke luar, itu adalah stres yang besar dan akan kembali lagi berat badannya di usia ke-10 pada usia. Jadi nggak usah khawatir, misalkan kamu bisa menginformasikan ke orang tua terkait hal ini, nggak jarang mereka khawatir. Ini adalah timbangan dacin di puskesmas-puskesmas, kalian masih perlu menyusun timbangan dacin ya, karena posyandu maksud saya. Karena di posyandu itu banyak anak, sedangkan timbangan itu nggak sebanyak itu ya, timbangan digital yang bagus itu nggak sebanyak itu, akhirnya masih ada yang pakai dacin. Hampir semua posyandu masih pakai dacin. Ini lebih ke nice to know ya, pokoknya bagaimana peningkatan per hari, per bulan, hingga per tahun berat badan anak. Untuk kalian tahu dia normal atau enggak, nanti kalian tinggal melihat di buku kesehatan ibu dan anak atau untuk 2 minggu depan ya, kemudian bisa melihat di SDIDTK istilahnya, di ini, deteksi dini tumbuh kembang anak dan juga stimulasi. Nanti ada grafik-grafik ini apakah normal atau enggak itu bisa lihat di grafik. Kemudian ya jadi berat badan memang harusnya selalu meningkat dan ini bisa double, triple, sampai ini ya, sampai 7 kali sampai 10 kali pada usia 10 tahun, jadi sebanyak itu. Kemudian ini untuk tinggi badan anak ya, jadi sekali lagi nanti lihat di grafik saja, habis ini saya akan perlihatkan ke kalian. Pokoknya eee, apa ya, stimulasi tinggi badan, berat badan, terutama tinggi badan ya, itu bisa dimaksimalkan pada paling bagus golden itu adalah 1000 hari, kehadiran anak. Jadi mulai hamil sampai 1000 hari, itu golden-nya, ditinggi-tinggikan untuk nutrisi pada saat itu. Selain golden age tadi, itu bisa sampai 6 tahun. Setelah itu, setelah 6 tahun agak susah untuk memaksimalkan misalkan anak ini stunting atau mengalami gangguan perkembangan. Karena kalian tahu saat ini Indonesia di peringkat keempat stunting di dunia. Jadi stunting ini adalah kecil anaknya, pendek-pendek. Jadi nggak heran kalau kalian misalkan ada yang sudah umroh ya, atau mungkin ke luar negeri, atau mungkin kemana kalian yang nggak jarang kalau yang tinggi-tinggi deh ya, tapi kita speaking fact ya, 80% dari kita itu lebih kecil dari mereka. Jadi itu adalah salah satu bukti di mana memang negara Indonesia masih juara keempat terpendek di dunia, kayak gitu. Dan ini dipengaruhi oleh nutrisi tadi, terutama nutrisi. Di 1000 golden age tadi, kemudian usia kurang dari 6 tahun, dan ini adalah peran perawat, dokter gizi yang berarti menunjukkan kurang maksimal hingga saat ini. Ya, jadi kita masih juara 4. Makanya kenapa pemerintah Kemenkes sampai saat ini bolak-balik memberikan informasi untuk peningkatan, nutrisi anak-anak supaya nggak stunting. Jadi, salah satu asesmen tubuh kembang ini menggunakan buku SDIDTK, yaitu Stimulasi Deteksi Intervensi di Tumbuh Kembang Anak. Ini oleh Kemenkes, Jadi nanti ada sendiri topiknya ya. Intinya untuk tahu apakah anak ini normal, kurus, sangat kurus, gemuk, pendek, atau dia sangat pendek. Salah satunya seperti ini. Jadi ada grafik-grafik, jadi ya, kalau warna biru untuk laki-laki, warna pink untuk cewek. Kemudian setiap grafik ini ada usia, jadi jangan sampai salah. Kemudian untuk tahu anak ini normal atau enggak, dia ini normal kalau dia di antara -2 ini namanya Z-score dia.
pokoknya ini Z-score. Grafik ini istilahnya Z-score, -2 sampai 2, ini masih normal. Jadi, kalau anak ini berada di Z-score antara 0 dengan 1, tulis saja normal. Normalnya maksudnya apa? Tinggi badannya sesuai usia. Kalau dia di atas 2, berarti dia tinggi. Kalau dia di atas 3, berarti dia sangat tinggi. Kalau dia di bawah -2, dia pendek. Di bawah -3, dia sangat pendek. Kayak gitu. Jadi ini contohnya, panjang badannya 90 ya, di sini 90, terus berat badannya 12. Jadi kita lihat di sini, 12 berarti dia ada di -1 Z-score-nya. Berarti intinya anak ini normal tinggi badannya, dipuji ibunya. Kemudian 100, terus 13 di sini saya kurang ya, mungkin dia ada di -1 berarti dia masih normal, kayak gitu deh. Nggak sulit, gampang. Cuman apakah semua melakukan ini, kayak gitu. Karena sampai sekarang menurut saya melihat beberapa posyandu lebih melihat berat badan anak saja, nggak sampai ke Z-score ini. Karena waktu yang terbatas dan jumlah anak yang banyak, ini biasanya nggak dicek. Makanya kenapa mungkin intervensi yang diberikan kurang sekali. Oke, kemudian ini sama ya, panjang badan, berat badan, berarti untuk tahu tinggi badan. Kalau 2, -2 dia masih normal, di bawah -2 dia pendek, di bawah -3 dia sangat pendek, di atas 2 dia tinggi. Nah, di buku ini nanti kita latihan lagi deh ya, latihan bolak-balik, karena pengalaman saya walaupun kemarin latihan bolak-balik, ternyata ndak jarang mahasiswa masih belum tahu saat ujian praktikum. Jadi, evaluasi dari saya, kita bolak-balik aja latihannya. Mmm, dari grafik ini perlu dikonfirmasi ke tabel ini, Dek. Nanti ada tabel seperti ini ya di buku estetika. Cara bacanya kayak gini, panjang badan dengan berbadan berarti dia untuk tahu dia tinggi atau pendek. Lihat anak laki-laki usia 0,24. Nah, tadi kan PB 90, BB 12 dia normal, kita cek PB 90, 12, kita cek di sini. Untuk yang sebelah kiri saya laki-laki, sebelah kanan saya cewek ya. Jadi panjang badannya dia 90 ya, ini panjang badan. Oh, dia nggak sampai ini ya, nanti ada deh di buku. Jadi misalkan panjang badannya 90, terus berat badannya berapa, nah nanti dia ada di standar deviasi berapa, itu seharusnya sama. Ini tabel dan juga grafik ini sama ya, at least, nice to know dulu untuk awal-awal. Kemudian kalian harus tahu kalau dia standar deviasinya berapa, status gizinya di sini ada, tindakannya apa. Jadi jangan sampai cuman tulisan. Jadi kalau kalian nanti di posyandu, ketemu anak yang, di bawah -3, berarti anak ini sangat kurus. Kalian nggak usah ngomong atau tinggal apa, maksudnya jangan ngomong ke temen, tapi langsung ngomong ke perawat, "Ibu, anak ini perlu dirujuk ke PKM puskesmas yang punya dokter anak atau ke rumah sakit tingkat 4 yang paling rendah, untuk dikaji status nutrisinya." Jadi langsung rujuk isinya ya. Kemudian kalau gemuk, dia di atas 2, dia juga kalau gemuk dia masih konseling gizi nggak apa-apa. Mmm, tapi kalau udah usia 60 sampai 72 bulan, Dek, kalau dia obesitas, di atas 2 SD dia obesitas, dia langsung segera rujuk ke rumah sakit, kayak gitu. Udah nggak usah banyak ngomong, langsung segera rujuk ke rumah sakit. Karena buku ini itu langsung dari Kemenkes. Makanya kalau ini nggak jalan, ya stunting kita ya nggak akan berjalan maksimal intinya, Dek. Oke, ini adalah salah satu untuk tahu stunting ya, tinggi badan, panjang badan, kemudian ini usia. Lihat dulu di usia ini 6, 7 bulan, 8 bulan.
1 tahun 12, berarti ini 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan ya. Kemudian ini usia, panjang badannya 65, ini 70, berarti per strip ini adalah 1 senti. Sama 2 sampai -2 dia tingginya normal, di bawah -2 dia pendek, di atas 2 dia tinggi, kayak gitu. Sama seperti cewek juga sama, sekali lagi lihat usianya ya, kemudian tinggal apa ya, dibunderi nggak apa-apa, untuk menentukan anak ini berada di mana statusnya. Kemudian juga diverifikasi dengan tabelnya. Jadi mungkin karena anak-anak kalian terlalu banyak di posyandu, bisa saja miss di grafik ya, supaya nggak miss, dicocokkan dengan tabel sebelahnya. Jadi di sini cara bacanya, ini untuk anak laki-laki, ini untuk anak perempuan yang kanan. Kemudian yang kita lihat usia berapa bulan, kemudian isinya ini adalah sentimeter. Misalkan usia 12 bulan ya, di sini dia usianya 12 bulan, laki-laki, panjang badannya dia 71,5. Berarti 71,5 berarti dia masih normal ya, kayak gitu. Dan jangan sampai kalian cuma nulis -2 SD, berada di antara -2 SD sampai 2 SD. Jangan kayak gitu, langsung saja normal kayak gitu ya. Oke, jadi ini beberapa DDTK, SDTK tadi, selain pertumbuhan, dia juga ada screening perkembangan, daya dengar, daya lihat, masalah perilaku emosional, autis, dan juga GBPH, nanti aja. Ini cara ngitung juga nanti aja. Jadi ada cara bagaimana kalian mengukur panjang badan, ya. Kalau dia tidur berarti istilahnya panjang badan, ada caranya. Kita nanti aja kalau untuk pengukuran panjang badan. Oke. Kemudian untuk perkembangan yang lain adalah pertumbuhan yang lain ini deh, ukuran kepala ya. Jadi pada saat lahir ukuran kepala ini sekitar 35 senti. 35 senti, kemudian pada usia 12 tahun, besar kepala ini seperti ukuran besar kepala dewasa. Nah, ini tanda yang perlu menjadi perhatian ya. Apabila lingkar kepala anak ini meningkat 1 sentimeter pada 2 minggu pada 3 bulan pertama, jadi anak ini usianya 3 bulan ya, tapi sebelum 3 bulan ini, pada 2 minggu dia sudah meningkat 1 sentimeter. Kita bisa mencurigai hidrosefalus, ya. Dan semakin dini diketahui, anak ini akan semakin baik prognosisnya. Nggak jarang ada anak hidrosefalus dia pas, besar dia bisa seperti, anak-anak normal, karena semakin dini diketahui. Cara mengukur lingkaran kepala ini adalah harus melewati dahi, di atas alis ya, harus di atas alis, harus di atas daun telinga, ya harus di atas daun telinga, kemudian dibuletin aja sampai ke yang menonjol, baru ketahuan. Jangan sampai di bawah daun telinga ya, pokoknya di atas daun telinga, di atas dahi, alis, di atas alis, kemudian cari bagian menonjol, dapat udah lingkar kepalanya berapa. Jangan khawatir untuk mengukur lingkar kepala nanti pakai SDI kembali dek, dan menggunakan dari nail house ini, nanti tahu. Kalau hijau dia normal, kalau dia di bawah -2 dia mikrosefali, jadi ukuran kepalanya kecil. Kalau dia di atas 2, dia suspek hidrosefalus. Dan kalau sudah di atas 2 atau di -2, dia harus langsung dirujuk. Tanpa babi bu, ya langsung dirujuk. Nah, kemudian fontanel. Kalau fontanel, kalian sudah tahu, bahasa Indonesia dia ubun-ubun ya. Saat lahir, pastinya ada fontanel, Dek. Jadi kalau kalian pernah memegang kepala bayi, dia ada kayak genjur-genjurnya ya.
itu adalah fontanel anak. Jadi kalau fontanel itu istilahnya dia tuh kayak lubang, tapi bukan lubang, dia itu jaringan ikat sebenarnya, jaringan mesenkim. Jaringan mesenkim di antara tengkorak-tengkorak ini. Dan tujuannya untuk memudahkan kelahiran sebenarnya. Makanya ada yang space yang besar berupa fontanel anterior dan posterior. Kalau anterior ini di depan, berarti kalau posterior berarti di belakang ya. Biar kalian nggak bingung istilah anterior posterior, mungkin kalian sudah mendengar atau enggak ya. Jadi istilahnya tuh saya mesti ngomong tuh siap deh, siap. S superior atas, I inferior bawah, A anterior depan, B posterior belakang. Jadi selalu ingat kata siap, itu nggak akan kepelintir kamu maksudnya anterior, posterior, inferior itu nggak akan kepelintir ya. Dan ubun-ubun tadi ya, fungsinya untuk membantu perkembangan otak juga, dan juga untuk kelahiran. Dan fontanel ini tutupnya yang bagian posterior usia 6 sampai 8 minggu. Sedangkan fontanel depan itu tutupnya biasanya 12 sampai 18 bulan ya. Dan ada biasanya ada beberapa kasus sekitar 1 banding 25.000 kelahiran anak, fontanel itu nutup lebih cepat. Dan ini disebabkan adanya kondisi kraniostenosis. Dan ini sebenarnya kurang baik ya. Ini ya kalau kalian lihat yang saya pakai kursor yang di bawah, fontanel anterior yang besar ini ya, kemudian ada di fontanel posterior yang belakang. Jadi ini normal dan nanti akan menutup. Nah ini contohnya ya, kelihatan dia agak a bit apa ya, yang kayak ginjut-ginjut gitu ya deh ya, saya kurang tahu pakai bahasa Indonesianya ya. Jadi ini fontanel, anterior anak. Kemudian untuk lingkar dada ya, jadi lingkar dada ini juga untuk assessment growth and nutrition. Tapi kalau misalkan kalian berada di kondisi yang banyak anak dan butuh cepat, chest circumference ini prioritasnya agak bisa ditiadakan. Yang paling penting adalah berat badan, panjang badan atau tinggi badan yang kita awal bahas. Ya, oke, kita ke chest circumference. Jadi ini nanti ada juga diagramnya, cara mengukur chest circumference deh, jangan sampai salah. Caranya adalah peletakan garis Medline ini adalah pas di puting bayi ya. Pas di puting bayi, kemudian diukurnya itu pas apa? Antara inspirasi dan ekspirasi anak. Jadi pas pertengahan itu adalah chest lebar chest anak ya, ukuran chest anak. Kayak gitu ya. Jadi antara in between inspiration and expirations. Nah, di sini bisa tahu berapa chest circumference anak. Kemudian kita ke mid upper arm circumference. Jadi untuk mengukur status nutrisi anak juga. Jadi bisa melalui lengan anak deh ya. Biasanya kalau anak-anak ini sudah kwashiorkor, malnourished, ini selain berat badan, dia bisa pakai muak ini. Dan ini simple banget, hanya membutuhkan pengukuran seperti ini. Ada kalau di lab ada ya, kita bisa coba saat di lab nanti. Caranya mengukur ini gampang. Kalian cari akromion anak. Kalau kalian pegang tangan kalian, ada yang paling menonjol di tangan kalian, itu adalah akromion. Kemudian kalian cari olecranon yang menonjol, paling menonjol di daerah siku sini. Nah, cara menaruh pengukuran ini, taruh di tengah-tengah antara akromion sama olecranon anak. Jadi di sini. Nah, terus nanti ketahuan apakah ada di garis merah, berarti dia malnutrisi yang harus dirujuk.
Kalau dia kuning, kita masih bisa meningkatkan, kalau dia hijau, kita pertahankan, kayak gitu ya. Kemudian kita ke gigi ya. Jadi gigi ini dia, bukan untuk mengetahui pertumbuhan anak, bukan parameternya, tapi memang salah satu proses yang terlibat dalam tumbuh kembang anak. Jadi gigi susu yang paling muncul awal itu sebenarnya gigi susu bawah ya, usia 6 sampai 7 bulan. Kemudian gigi anak-anak yang nantinya copot tadi itu ukurannya lebih besar daripada gigi permanen nanti ya. Ini kalian pelajari saja, awalnya pastinya gigi susu dulu yang di, lower sama upper, kemudian diikuti dengan geraham dulu ya, geraham dulu, baru yang terakhir adalah gigi taring, canine canine ini taring ya, kemudian lower ini juga seharusnya sama. Kalau Arab ini tumbuh gigi, kalau Shad ini tanggal ya, baru kemudian, ini permanen tumbuh giginya. Kalian fokusnya ke gigi susu saja, nanti kalau ada ujian biasanya saya masukkan, dan biasanya saya masukkan ke gigi susu. Gigi susu ini kapan munculnya, kayak gitu. Karena biasanya ibu-ibu selalu bertanya tentang, "Kok anak saya belum muncul giginya ya?" Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian. Ke tulang ya, jadi tulang intinya salah satu, proses pematangan pertumbuhan tulang dan katanya sih pertumbuhan ini bisa dimaksimalkan sampai usia 25 tahun. Walaupun sebenarnya kalau cewek habis mens itu sudah terhambat banyak ya, tapi sih katanya ya, dia tuh bisa dimaksimalkan 25 tahun. Jadi nggak jarang, banyak tindakan-tindakan misalkan terlalu banyak olahraga atau mungkin khusus olahraga untuk meningkatkan tinggi badan, itu bisa up to 25 walaupun itu sudah sangat susah sekali dibandingkan dibandingkan tadi kurang dari 6 tahun. Jadi gini, saat remaja walaupun bermain basket atau apa kayak gitu, terus dia sudah tinggi deh ya, sebenarnya proses tinggi tadi itu dipengaruhi sangat saat nutrisi kurang dari 6 tahun usia kalian itu sebenarnya. Makanya kenapa, banyak cowok yang dia nggak basket tapi dia tinggi, karena tadi nutrisi. Walaupun memang basket itu juga salah satu, olahraga yang bisa menstimulasi, tinggi badan. Semoga bisa menjadi ini ya, informasi saja. Terus monitoring, pokoknya kalian pakai panjang badan, berat badan, kemudian lingkar kepala, kemudian ini lingkar lengan, chest circumference juga oke ya. Kemu saya sampai jam 11.30 ya? Oke, 9 menit lagi ya. Sampai jam berapa, Dik? Jam 12, Nurse. Oh, masih banyak. Oke. Kita ke perkembangan ya. Jadi tadi tuh pertumbuhan, kita ke perkembangan, Dik. Nah, perkembangan ini gross motor, kemudian social development, kemudian fine motor, dan juga bahasa. Kalau gross motor, kayak gini contohnya. Ya. Jadi gross motor ini harus dilihat juga usia kurang dari 6 tahun. Misalkan usia 3 bulan, anak ini sudah bisa menengadah, apa, lehernya sudah bisa mengangkat. Kalau usia 3 bulan dia belum bisa menengadah, kita harus menstimulasi anak ini. Kemudian usia 5 bulan, anak ini sudah bisa ini, apa, melumah. Kalau belum bisa, kita stimulasi. Usia 6 bulan dia bisa duduk dengan support-nya tangannya dia. 8 bulan dia tanpa support. 9 bulan dia bisa berdiri dengan support. 12 bulan dia sudah bisa merangkak, berdiri tanpa support, kayak gitu ya. Saya nggak akan ngasih soal kayak gini, Dek, karena ini terlalu banyak. Namun apa, saat kalian melihat tumbuh kembang anak, setidaknya kalian tahu secara garis besar anak ini 12 tahun sudah bisa 12 bulan dia seharusnya sudah bisa, ini nih,
sudah bisa berdiri nih, kayak gitu. Kok dia belum bisa berdiri ya? Stimulasi, kayak gitu. Jadi fokus garis besarnya saja. Eee, yang garis besar kan biasanya ini, apa ya, berdiri tadi, kemudian ya biasanya berdiri ya terutama. Jadi 12 bulan anak ini seharusnya udah bisa berdiri tanpa support. Apakah tidak normal, Nurse, kalau belum bisa berdiri? Bukan tidak normal, bukan. Kita perlu menstimulasi dulu, kayak gitu, supaya sesuai usia. Baru kalau kita stimulasi selama 2 minggu belum bisa, kita kasihkan ke dokter anak. Di dokter anak ini akan lebih dikaji, misalkan di X-ray lah, ada kelemahan atau tidak, kayak gitu, lebih komprehensif. Tapi awal itu adalah tugas kita. Dan kita selalu membawa buku tidak ada masalah, Dek, ya. Jadi nanti saat kalian ke posyandu atau puskesmas, tidak ada masalah kalian membaca, supaya yang kalian kaji itu sangat spesifik. Oke, kemudian ke motorik halus. Nah, motorik halus ini agak ribet memang, Dek. Motorik halus ini kematangannya sangat tergantung pada sistem saraf memang, ya, terkait adjustment sensori motor. Jadi koordinasi mata, kemudian koordinasi mata dengan tangan, koordinasi mata apa, tangan dengan mulut, kemudian, grasping atau apa ya, grasp ini kayak ngambil ya, ngambil bola, apakah jatuh, kayak gitu, kemudian berpakaian. Kalau saat besar ini nanti itu, kayak misalkan kalian megang sesuatu, tapi kalian nggak tremor. Nah, itu berarti motorik halus kalian bagus. Kalau kalian misalkan kecuali kalian nervous loh ya, kalau nervous memang ya bisa tremor, karena impuls saraf kalian kan tinggi. Jadi impuls saraf kalian tinggi, akhirnya stimulasi terlalu tinggi, akhirnya, tremor. Tapi saat kita nggak tremor, terus kita nggak nervous, terus kita nggak tremor, itu berarti motor kita bagus. Biasanya yang menjadi pengujian itu, kalau kalian apa ya, paling paling gampang tuh contohnya dokter bedah, yang harus memotong arteri kecil-kecil, misalkan harus memasukkan hal yang kecil-kecil, kalau kesalahan sedikit dia bisa membuat perdarahan, itu membutuhkan, fine motorik yang sangat bagus biasanya. Setahu saya hanya mengobserv important fine motoric skill untuk surgeon itu di Jepang sih, yang lain enggak sih ya. Tapi setidaknya kalian sudah tahu pentingnya, fine motoric skill. Jadi misalkan gambar grafik kayak gitu yang kecil-kecil itu, kemampuan dari fine motoric skill. Oke, eee, kira-kira yang bisa mempengaruhi perkembangan fine motoric yang menghambat ini salah satunya saat bayi, Dek, anak ini kejang misalkan, tapi nggak terlalu menjadi perhatian. Dan misalkan anak ini beberapa kali kejang saat kecil. Ini juga bisa mengganggu, fine motorik ke depan. Namun nggak ada masalah kalau misalkan diketahui sebelum usia 6 tahun. Karena saat kita bisa memaksimalkan semua ini terjadi, dan anak ini bisa memenuhi hal ini, saat dewasa dia akan sudah sempurna, kayak gitu. Kecuali ada hal-hal yang mempengaruhi yang lain, misalkan dia kecelakaan ya, yang melibatkan otak, atau dia keracunan atau apa, itu kan hal yang berbeda, kayak gitu. Anyway, jadi harapannya pada usia 4 bulan, anak ini bisa memegang, benda dengan kedua tangan. Usia 6 bulan, dia bisa megang dengan satu tangan. Usia 9 bulan, dia bisa grabbing ya, tahu grabbing ya, atau apa ya, pincer itu menjepit. Nah, menjepit. Jadi misalkan, ada bola dipegang, apakah cepat jatuh atau enggak, kayak gitu ya. Kemudian imitate scribbling, scribbling ini coret-coret. Nah, menjadi perhatian di sini, Dek, saat anak kecil usia 15 bulan, 18 bulan ya, saat toddler, anak ini suka-sukanya mencoret-coret
atau merusak barang. Dan itu sebenarnya sangat normal, Dek. Jadi saat kalian punya adik atau kalian menemui, curhatan tetangga atau pasien yang anaknya nggak mau diem, akhirnya tembok itu tercoret semua, kalian bilang, "Oh, anak ibu berarti ya bagus ibu, anak ibu normal," kayak gitu. Karena seharusnya anak toddler itu seperti itu, kayak gitu ya, kan mulai toddler 1 tahun. Memang dia fase-fasenya seperti itu, biar kreativitasnya muncul, biar keberanian muncul, biar perkembangan neurosistemnya maksimal, kayak gitu. Kalau dia dimarahin, dia akhirnya kreativitasnya terhambat, akhirnya agak penakut, takut coba-coba, akhirnya dia menjadi kayak kayak robot nanti saat dewasa, apa yang diminta, apa yang dilakukan, kayak gitu. Jadi caranya ya bisa temboknya dikasih kertas atau apa, pokoknya intinya adalah usia toddler ini mereka suka merusak lah ya, bukan merusak apa, tapi suka mencoret, apa namanya itu, m make up mamanya dipakai, kayak gitu, dan itu sebenarnya normal deh ya intinya ya. Terus usia 2 tahun mereka ini sudah bisa membangun tower dengan 6 blok. Nah, bagus sekali usia toddler ini sampai preschool, ini dibelikan Lego, Dek, permainan Lego ya, karena untuk meningkatkan perkembangan motorik halus anak-anak. Jadi belikan Lego sehingga mereka bisa buat tower, bisa buat jembatan, bisa buat pagar. Oke ya, jadi belikan Lego, bagus sekali. Nah, ini contohnya Lego yang ini, lebih ke blok ya. Oke, kita ke personal sosial. Nah, ini bagus sekali sebenarnya sakul dengan seusianya, atau intinya dengan keluarga yang harmonis, yang banyak ngobrol ya, bukan cuma diem-dieman di HP, akhirnya personal sosial anak ini terhambat. Anyway, jadi, ternyata personal sosial ini hubungannya dengan perkembangan neuromotor anak ini. Dan perlu adanya stimulasi lingkungan. Jadi kalau orang tua kalian saat kecil sering mengajak kalian kemana, itu sebenarnya bagus untuk neuromotor maturity-nya ya. Jadi kalau kalian gampang tersenyum, itu bagus banget. Anyway, saat masih kecil, social smile, tahu ibunya siapa, dan penggunaan mainan itu penting sekali dalam perkembangan personal dan sosial, ya. Jadi nanti saat ibu-ibu bekerja, setidaknya tetap, eee, di-setting, di-adjust bagaimana waktu yang cukup untuk anaknya, terutama usia kurang dari 6 tahun. Oke, itu penting sekali. Ini contohnya key social and adaptive milestone-nya ya. Jadi milestone ini yang paling penting, Dek. Usia 2 bulan dia sudah harus bisa tersenyum. Kalau dia belum bisa tersenyum berarti something wrong. 3 bulan dia sudah bisa tahu ibunya. Ya, 6 bulan dia sudah tahu orang asing. 9 bulan dia sudah bisa ngomong, bye-bye atau dadah ya. 12 bulan dia bisa kalau dipanggil dia udah bisa datang kayak gitu. 15 bulan dia bisa ngomong tapi nggak bisa dipahami. Kemudian 18 bulan dia bisa meng-copy parents. Jadi deh untuk ini tuh bagus banget kalau orang tua nanti melakukan hal-hal yang baik-baik, itu di-copy sama parents-nya. Makanya kenapa saat, anak kadang-kadang ngomong kotor, itu ada di rumah sakit nanti kalian menemui anak karena kadang-kadang ngomongnya itu kotor. Itu dia tuh dapatnya dari orang tua intinya ya. Jadi 2 tahun dia bisa ask for food, drink toilet, kemudian usia 5 tahun, anak ini sebenarnya sudah bisa household task. Jadi bisa dimulai sebenarnya usia 5 tahun. Sehingga nanti bisa independen lebih cepat. Oke, ini contoh jargon ya.
Nah, itu adalah contoh jargon pada anak. Yang sekarang mengalami concern adalah di perkembangan bahasa. Karena sekarang banyak anak-anak yang sekarang itu katanya generasi alfa ya, di mana dia dari lahir sudah ada internet. Kalau nggak salah kan generasi Z ya. Kalau sekarang bayi lahir ini adalah setahu saya generasi alfa, saya kurang tahu. Maaf kalau salah ya. Pokoknya dia dari lahir itu sudah ada internet. Dan ternyata yang rising issue sekarang adalah perkembangan bahasa. Pada saat usia 1 bulan, anak ini sebenarnya sudah alert dengan suara. Usia 3 bulan, anak ini sudah bisa use. Use ini kayak gini. Nah, anak usia 3 bulan nih. Kemudian usia 4 bulan dia sudah bisa tertawa, usia 6 bulan dia sudah bisa ngomong monosilabus ya. Jadi kayak pa, da, pa, jadi cuma satu aja. 9 bulan dia sudah bisa ngomong mama, papa, kayak gitu ya. 12 bulan dia sudah bisa 1 sampai 2 kata-kata. Makan, minum gitu. Usia 18 bulan dia sudah bisa ngomong, sudah tahu 8 sampai 10 kosakata. Usia 2 tahun dia seharusnya sudah bisa buat kalimat 2 sampai 3 kata dalam satu kalimat. Misalkan aku pingin makan, aku ingin makan, kan udah 3 ya. Dan dia sudah bisa ngomong aku, kamu, itu bisa. 3 tahun dia sudah bisa bertanya. Jangan heran saat kalian punya adik-adik ya, atau anak kecil yang masih usia 3 tahun, anak ini nggak diem bertanya. Karena bayangkan dia ini baru bisa ngomong nih. Jadi dia itu bolak-balik bertanya. Ya sudah diterima aja walaupun capek ya. Ininya ask question. Usia 4 tahun dia sudah bisa nyanyi ya atau mengungkapkan cerita. Makanya saat kalian punya anak, membacakan dongeng itu bagus sekali untuk meningkatkan kosakata anak. Kemudian usia 5 tahun dia sering tanya artinya ini apa ma, ini apa kayak gitu. Dan sebenarnya selain ini banyak hal, tapi ini milestone-nya ya. Dan nggak jarang sekarang anak-anak ini banyak mengalami permasalahan ini. Dan salah satunya adalah hilangnya kontrol orang tua terkait penggunaan melihat YouTube. YouTube kan sekarang banyak apa namanya video anak-anak yang lucu-lucu ya. Itu yang kalau lepas kontrol bisa mempengaruhi bahasa anak. Jadi ya, untuk perkembangan development-nya nanti saja ya, pokoknya untuk tumbuh kembang, kita bisa cek pertumbuhannya dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian lingkar dada, lingkar lengan, kemudian untuk perkembangan, kita kaji perkembangan motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan juga bahasa. Ada 4, itu. Oke, sebelum saya lanjut ke terapi bermain, mungkin ada pertanyaan, Di? Aman ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Oh ya, silakan, Dek. Rizky Dwi Lestari. Gainers, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin bertanya, Nurse. Mungkin juga izin untuk apa namanya menanyakan terlebih dahulu soal GPPH tadi. Tadi kan anak aktif itu kan katanya sehat, tapi bagaimana kita memberitahu ke orang tua anak itu kalau anak tersebut tuh hiperaktif misalkan. Kalau misalkan kita tuh mau edukasi kalau agar anaknya tuh kalau GBPH bisa dikenali gejalanya lebih dini gitu, Nurse. Jadi apa yang harus kita edukasikan ke orang tuanya mencegah hal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk
Pertanyaannya Dik ya, nanti mungkin di 2 minggu lagi atau mungkin minggu depan, saya akan fokus ke SDI-DTK tadi, stimulasi deteksi dini dan perkembangan, dan salah satunya ada GPPH. Jadi untuk GPPH itu ada sekitar, saya lupa, 13 pertanyaan. Dan 13 pertanyaan itu mudah sekali. Misalkan, apakah anak-anak suka mengganggu teman-temannya? Misalkan kayak gitu. Dan pilihannya hanya iya dan tidak. Jadi kita memang tanya ke orang tua. Terus apakah anak-anak nggak mau diam atau susah tidur misalkan, iya atau tidak. Dan nanti kesimpulannya, kalau misalkan ada berapa pertanyaan terjawab iya, berarti hasilnya adalah kemungkinan GBPH, kemungkinan ada gangguan hiperaktif kayak gitu. Dan kalau misalkan positif kemungkinan iya, kita lakukan rujuk ke puskesmas yang ada dokter anaknya atau ke rumah sakit tipe kelas 4, pokoknya ada dokter anaknya intinya. Dan bagusnya untuk tahu secara dini, saya bilang tadi, Dek, apa ya namanya ya, kesempatan anak ini bisa sesuai usia sampai seterusnya, paling penting itu adalah di usia kurang dari 6 tahun. Itu bagus-bagusnya, terutama 1.000 hari anak ini, itu termasuk golden age. Tapi nggak masalah, intinya 6 tahun sebelumnya, usia 6 tahun. Kalau anak ini suspek diketahui ada GBPH, dan ini sangat dini, Dek, terapinya itu akan maksimal ke anak ini. Dan biasanya kalau kita ngomong GBPH atau ada ADHD, ADHD ini nggak lepas salah satunya selain genetik bisa, tapi kenapa saat ini kok banyak sekali GBPH dibandingkan zaman dulu? Salah satunya tidak bisa lepas dari konsumsi gula yang terlalu banyak. Jadi gini istilahnya, misalkan genetik anak ini ada GBPH, tapi kalau dia tidak ditambahkan dengan konsumsi gula yang terlalu berlebihan, GBPH-nya anak ini bisa down kayak gitu. Dan nanti saat kalau dia down, dia akan seperti sesuai usia dan nanti hilang-hilang sendiri saat dewasa. Kayak gitu. Beda dengan kelainan genetik ya, beda. Apalagi kalau dia autisme. Autisme itu spektrumnya besar, ada yang bisa ditangani, ada yang hanya bisa kita hambat kayak gitu. Nah, kalau GPPH sebenarnya banyak sekali keberhasilannya. Salah satunya kemarin terbaru skripsi mahasiswa saya minta coba carian hubungan konsumsi makanan manis, minuman manis pada GPPH pada anak PAUD atau TK. Ternyata ada hubungan. Jadi anak-anak TK ada yang mengalami suspek GPPH dan langsung diindikasikan memang konsumsi makanan atau gula itu tinggi sekali. Jadi cara ngomong ke orang tua adalah kita jangan memberikan kepastian yang terlalu kuat, tapi kita langsung aja tujuannya apa. Misalkan, Ibu, di sini saya lihat anak Ibu sepertinya aktif sekali. Aktif ini biasanya ada perilaku khusus, misalkan suka ganggu teman-teman atau suka nampar, apa suka jedut-jedutin kepala biasanya ya. Coba saya cek ini ya, Bu, ya, apa hiperaktif anak Ibu ini masuk hiperaktif enggak, kayak gitu. Dan enggak usah khawatir Ibu, karena anak Ibu ini masih kurang 7 tahun, jadi semakin awal semakin baik. Dan ini bukan untuk tahu, dan ini bukan, untuk mengetahui yang apa-apa, Bu, pokoknya untuk hiperaktif atau enggak. Nanti kalau anak Ibu hiperaktif, biasanya yang pertama itu nutrisinya dikontrol, yaitu tadi gula diturunkan. Kemudian biasanya kalau gula diturunkan terutama sebelum dia tidur ya, atau jam malam dia nggak konsumsi gula, dia itu
impuls sarafnya tidak terlalu excited, Dek. Selain itu, bisa dengan distraksi ke alam. Jadi anaknya itu jangan ditaruh di rumah terus, tapi coba deh ditaruh di alam. Dia itu di alam maksudnya di luar rumah setidaknya. Anak ini akan berlarian atau apa, dan surprisingly kondisi alam ini ada energi sebenarnya, dan energi itu ada hubungannya sama bisa seimbang sama energi anak sehingga bisa mengedemkan, sifat anak sehingga dia gampang capek terus tidur. Jadi, proses sebenarnya ya, ini proses dalamnya. Yang paling penting kita ngomong ke ibu, "Jangan khawatir Ibu, sekarang ini lagi banyak anak-anak yang, misalkan hiperaktif atau enggak." Dan ini juga, instrumen GPPH tadi, Dek, itu bukan untuk tahu apakah anak ini GPPH atau tidak, tapi anak ini suspek GPPH atau kemungkinan GPPH atau tidak. Jadi untuk mengetahui lebih dini. Dan kita harus berani untuk itu. Karena apa? Saat anak ini ada hiperaktif dan tidak ditangani, nanti mengganggu anak ini. Jadi anak ini nggak mau diem, kemudian bisa dibilang sama teman-teman yang lain menjengkelkan, akhirnya dia nggak punya teman, terus dia tambah tantrum, sehingga terus jedot-jedoti, semakin, parah kayak gitu. Itu kan ekstrimnya ya. Jadi menurut saya deh Rizky, hiperaktif itu sekarang banyak sekali dan salah satunya bisa cepat ditangani asal dia kurang dari 6 tahun tadi. Jadi, mungkin kalau kita ngomong teori agak menakutkan atau agak susah deh ya. Tapi kalau kalian nanti ke posyandu, itu ngomongnya enak kok, Dek. Soalnya apa? Ketemu sama emak-emak ya, ibu-ibu, terus anak kecil berlarian kayak gitu. Ngomongnya itu kayak ngobras biasa kayak gitu. Jadi saat kita ngomong, Ibu, saya bisa nggak ngecek anak Ibu, ini apa, hiperaktif atau enggak?" Kayak gitu. Atau kalau kalian nggak yakin, lebih baik kalian diem. Kalian tanya, "Ibu, kira-kira ada mungkin Ibu bisa cerita tentang anak Ibu enggak? Ada katakan ada perilaku khusus kayak gitu." Soalnya gini, Dek, kita bisa mengecek hiperaktif, masalah emosional, atau autis umumnya biasanya saat ibu ini cerita ke kita. Karena kalau kita udah di posyandu, Dek, itu banyak anak. Kadang-kadang kita nggak ngeh kayak gitu. Karena dikejar waktu. Posyandu kan sampai jam berapa sih? Sampai jam 12 sudah selesai. Sebanyak itu anak-anak, jadi kadang los. Biasanya ibu yang cerita ke kita. Tapi kalau kita ngeh, kita bisa cerita, Bu, mohon maaf nih, saya bisa nggak tanya-tanya, langsung aja tanya-tanya. Kira-kira anak ibu sering anu nggak kayak gitu, sambil tanya-tanya bisa. Mungkin kita bisa kaji lebih dalam saat di SD TK nanti ya, Dek Rizky. Jadi mungkin bisa sambil praktik ya. Oke, Nurse. Terima kasih banyak atas jawabannya. Izin konfirmasi mungkin, Nurse. Jadi, instrumen yang 13 pertanyaan tadi tuh untuk suspek GPPH-nya aja ya, bukan untuk mengetahui pasti GPPH-nya gitu. Iya, jadi dari Kemenkes itu adalah semuanya isinya suspek, Dek. Jadi misalkan hidrosefalus, bukan hidrosefalus, tapi ngomongnya suspek hidrosefalus. Karena apa? Deteksi dini itu perlu dikuatkan dengan itu tadi penunjang. Misalkan kalau hidrosefalus besar kepalanya, tapi saat di MRI, oh dia ternyata memang nggak apa-apa kayak gitu karena besar kayak gitu. Jadi diperkuat dengan laporan penunjang. Ya, pokoknya jangan khawatir, yang kalian lakukan ini adalah deteksi dini dan isinya semua adalah suspek. Kecuali pendek, gemuk, obesitas, kurus, itu sudah bukan suspek ya. Yang suspek tadi yang hidrosefalus, autis, GPPH, masalah emosional itu suspek. Walaupun sebenarnya sepertinya ada indikasi
ke sana. Tapi untuk amannya karena deteksi dini, lebih mereka membuat kata-kata suspek. Iya, jadi suspek dulu, Dek. Oke, baik. Terima kasih, Nurse. Oke. Oke, karena saya harus menjelaskan terapi bermain, saya ingin menjelaskan dulu ya, Dek, ya. Untuk terapi bermain, kalian perlu minggu depan melakukan terapi bermain, Dek, ya. Jadi kan ada 4 kelas nih. Di kalau 4 kelas kan ada jadwal sendiri-sendiri ya, tetap pakai jadwal sendiri-sendiri aja. Dan satu rek itu dibagi 4 kelompok. Tadi saya lihat ada 40-an ya, berarti satu kelompok 10 orang. Kita ke ini dulu, apa, konsep terapi bermain mana ya, sebentar. Saya share dulu. Sekali lagi, Dek, memang di teori sedikit kaku atau apa, tapi kalau kalian sudah ketemu sama anak-anak kecil, udah nggak ada kaku-kakunya ya, slow saja, flow ya, go with the flow ya. Tapi jangan sampai kalian, apa ya, akhirnya nggak berpikir kayak gitu, padahal sebenarnya banyak hal untuk meningkatkan memaksimalkan tumbuh kembang anak. Oke, kita ke terapi bermain. Jadi terapi bermain ini adalah praktikum kita hari ini, dan untuk konsepnya, saya jelaskan sekarang saja, nggak banyak kok ya. Nah, gini deh, bermain ini adalah fisiologis anak, kebutuhan fisiologis anak. Saya bilang tadi, anak yang sehat kalau anak itu bermain. Kalau anak-anak ini nggak bermain, berarti dia harus mau bermain, kayak gitu. Anak-anak ya, anak kecil, bukan kalian. Kenapa bermain ini penting? Karena bermain ini menstimulasi semuanya. Mulai dari personal sosial, mulai dari bahasa, motorik halus, motorik kasar, coping. Bermain kan kadang-kadang ada masalah, misalkan gerobak sodor, aduh aku kalah, harus pikir apa, kayak gitu ya. Lompat tali kalah, harus legowo, kayak gitu. Dan saling menyemangati, itu banyak hal yang didapat. Eh, Semakin anak ini memanfaatkan bermainnya, Dek, saat dewasa, coping mekanisme terhadap suatu masalah semakin besar. Jadi bermain yang kelihatan nggak ada kerjaan anak-anak itu sebenarnya it means a lot untuk mereka. Dan saya khawatirnya anak-anak sekarang yang banyak menghabiskan, atau adik-adik kalian coba ya, yang banyak menghabiskan waktu di gadget, ini nanti coping mekanisme saat dewasa sedikit berbeda dan a bit challenging buat mereka, sehingga gampang depresi atau struggling terkait emosionalnya. Kayak gitu. Terus jangan-jangan kalian yang mungkin sekarang mungkin a bit struggling terkait mental issue, mungkin saat kecil bermain kalian belum full kayak gitu. Tapi walaupun terlalu banyak faktor. Anyway, sepenting itu bermain. Saya sekarang melihat kayak saya misalkan di rumah sekarang ya, anak kecil kok nggak ada yang keluar sekarang. Kalau dulu zaman saya, tahu ya, saya udah zaman dulu, jam segini tuh tetap ada anak yang lari-lari kayak gitu. Maksudnya bermain di luar kayak gitu, not inside. Jadi sayang sekali sekarang bermainnya ini digital. Keren sih bahasa digital AI, but it's not about that. Menurut saya bermain yang benar itu yang melibatkan semua perkembangan anak, mulai dari bahasa, personal sosial, ketemu sama orang asli, terus apa, motorik halus,
menggunakan tubuh kita, kemudian motorik kasar men-challenge tubuh kita, misalkan lari atau apalah itu ya. Sepenting itu bermain buat anak-anak ya. Jadi memang bermain ini stimulasi yang sangat tepat untuk anak. Kalau di rumah sakit, Dek, karena bermain adalah bagian kebutuhan fisiologis anak, di rumah sakit jangan sampai anak ini tidak bermain. Tapi disesuaikan dengan kondisi anak. Jangan sampai pokoknya kalian melihat anak-anak ini nggak bermain. Harus kalian pikirkan, gimana ya anak ini lemah, biar bisa tetap bermain, kayak gitu. Jadi harus dicari ya, karena dia kebutuhan fisiologis anak. Di rumah sakit, terapi bermain ini sering dilakukan. Kenapa? Kalian perlu praktikum. Jadi sekarang kalian perlu melakukan, stimulasi ini, untuk minggu depan maksudnya. Bagaimana permainan yang digunakan ini bisa menghadapi ketakutan. Kita frankly saying lah ya, ada perawat, dokter, lihat jarum suntik, darah, anak nangis, itu buat anak takut, cemas ya. Sehingga gimana kalian bisa membantu anak-anak menghadapi ketakutan, kecemasan yang disebabkan oleh lingkungan, prosedur di rumah sakit, serta orang-orang baru. Sekali lagi, anak-anak itu takut sama orang baru. Semakin kecil, semakin takut. Tadi yang kalian lihat kan, dia tahu stranger dan dia ada stranger anxiety. Itu di usia berapa? Kalian coba membaca ya. Kasihan sekali saat stranger anxiety usia itu masuk rumah sakit. Itu anxiety banget buat anaknya. Kemudian tujuan terapi bermain ini memang penting bagi mental, emosional, dan kesejahteraan anak, sehingga bermain tidak boleh berhenti saat anak sakit. Dan bermain di RS di rumah sakit ini meminimalkan masalah perkembangan anak. Sekali lagi tadi kita ngobrol kalau bagaimana bermain itu penting dalam perkembangan anak ya. Jadi bermain di RS, di rumah sakit ini meminimalkan masalah perkembangan anak. Selain untuk membuat anak merasa nyaman, anak bisa lebih berekspresi, kayak gitu. Dan fungsinya dia untuk perkembangan sensorik motorik, eee, kalau anak-anak ini misalkan menunggu operasi, apa misalkan ya, operasi yang tidak terlalu oh ya, biasanya anak misalkan yang nggak punya anus, sudah bolak-balik ke rumah sakit ya, jadi dia tinggal menunggu operasi, biasanya dia kan masih seger, buger kan. Dia bisa bermain yang pakai sensorik motorik kayak gitu. Terus ada perkembangan intelektual yang bisa eksplor manipulasi lingkungan, mulai dari melakukan berwarna, bentuk, tekstur, kayak gitu. Terus sosial, berinteraksi dengan lingkungan, kreativitas, ini menciptakan sesuatu, mewujudkan dalam bentuk objek, kegiatan, kemampuan bahasa, dan kesadaran diri. Terus prinsip terapi bermain di RS ini, Dik, pentingnya. Dia tidak banyak menggunakan energi, terhindar dan relatif aman dari infeksi, sesuai kelompok usia, jangan sampai buat permainan yang buat pusing ya. Kemudian tidak bertentangan dengan terapi dan perlu keterlibatan keluarga. Kemudian untuk klasifikasi, ini ada pengamat, jadi mengamati saja permainan tunggal, bermain sendiri-sendiri dengan alat yang berbeda, bermain paralel, bermain sendiri-sendiri dengan mainan yang sama di antara teman-teman lain. Jadi kayak main-mainan pasir kayak gitu ya, sendiri-sendiri. Terus ada ini deh, klasifikasi permainan karakter sosial permainan. Jadi ada asosiatif. Yang paling sering ini, bermain bersama, senang-senang, tidak ada pembagian tugas, itu menyenangkan buat mereka. Terus ada permainan kooperatif, ini jarang ya, karena sedikit memutar otak. Permainan teratur, anak bermain dalam kelompok, ada diskusi dan perencanaan aktivitas. Kecuali kalian itu nanti membuat apa, penitipan anak, ini bisa pakai ini ya, permainan kooperatif, suka mereka. Kemudian klasifikasi permainan isinya ada sosial afektif, ini interpersonal menyenangkan antara anak dan orang dewasa. Kalau bayi itu suka banget dengan ciluba, itu suka ya. Kemudian ada permainan rasa senang, alat yang mengasihkan. Lego ini menyenangkan ternyata buat anak-anak, tadi yang saya bilang.
pasir juga bagus, permainan keterampilan, ini main sepeda, tapi nggak mungkin di RS ya. Terus ada simbolik, jadi role play, anak-anak bermain role play di sini. Nah, kemudian ini deh, perilaku unoccupied. Jadi tidak bermain, tapi memfokuskan perhatian secara singkat pada benda sekitar. Makanya di rumah sakit ruangan anak itu penting sekali dikasih gambar gajah, burung, ya, gambar-gambar binatang-binatang yang lucu-lucu itu. Karena termasuk klasifikasi permainan perilaku unoccupied ternyata. Apalagi suster-susternya atau nurse-nurse atau dokter gizi pakai baju yang lucu-lucu, berbunga, itu bagus ternyata ya. Nanti kalau kalian kerja di rumah sakit bisa diganti tuh perawat-perawat yang di luar apa, yang di irna anak biar menggunakan baju-baju yang, lucu-lucu karena termasuk perilaku unoccupied. Kemudian games ya, jadi kayak ular tangga, puzzle, pokoknya menggunakan, ada perhitungan atau skor, terserah. Pokoknya sesuai dengan kemampuan anak. Nah, yang perlu kalian lakukan di sini, Dek. Jadi satu kelompok, ada satu perawat sebagai leader. Leader ini mengkoordinasi jumlah peserta, terus mengatasi masalah yang timbul, memimpin perkenalan dan instruksi permainan. Kemudian ada kalian sebagai co-leader, membantu tugas leader, mengatasi masalah, terus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi saling bantu nih leader sama co-leader. Kemudian ada perawat fasilitator. Nah, ini yang ayo adik-adik kayak gitu. Pokoknya ada leadernya, ada yang ngefasilitasi, itu kalian. Ya, memfasilitasi anak dalam bermain, membimbing anak dalam bermain, pokoknya yang menerjemahkan apa yang leader itu omongkan intinya. Meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak. Kan banyak nih anak-anak yang nggak mau, ayo adik, kita itu fasilitator ya. Memotivasi anak, mengevaluasi keadaan anak. Nah ini yang penting. Tetap ada evaluasi. Biasanya fasilitator ini lebih dari satu, bisa dua ya. Perawat observer, nah observer ini yang mengevaluasi jalannya kegiatan, laporan evaluasi, informasi di terapi bermain. Jadi kalau satu kelompok 10 orang, dan misalkan leader satu, co-leader satu, fasilitator 2, atau 3, perawat observer satu, anak-anaknya ada 4 atau 5 anak. Gitu. Jadi tinggal bermain. Untuk waktu bermainnya, untuk praktikum kita mungkin 10 menit, maksimal 15 menit ya. Untuk mekanisme terapi bermainnya adalah seperti ini. Sebentar, saya stop share dulu. Bentar ya, untuk waktunya habis, tapi saya minta waktu sebentar. Ini untuk minggu depan, Dek. Jadi kalian bisa minjam permainan di lab. Nanti saya bilang ke Mbak Iki ya, terserah. Kalau nggak mau pakai alat dari lab, alat-alat permainan dari lab, misalkan pakai kertas atau apa, itu nggak apa-apa. Jadi ini setiap kelas dibagi 4 kelompok, saya sudah membaginya, saya bagi ke PJMK, dan saya share. Jadi setiap kelompok wajib membuat permainan untuk anak-anak. Dan jenisnya apa, klasifikasinya apa, terserah kalian ya. Tapi disesuaikan dengan kondisi anak-anak ini. Jadi tadi ada yang leader, co-leader, fasil, observer, dan juga anak-anak. Untuk usia anak-anak bebas ya. Kemudian kelompok satu, anak-anak yang mengalami kemoterapi. Jadi ada kondisi yang diem, lemah, ketakutan. Kamu mau pilih yang mana terserah kalian. Pokoknya kamu membuat permainan buat anak-anak yang mengalami kemoterapi. Ini akan di kemoterapi ya, akan di kemoterapi. Kelompok dua, anak-anak sakit namun sudah pulih. Jadi misalkan dia habis diare, dia habis DHF, tapi sudah pulih. Tapi anak-anak ini masih pendiam, ya.
terserah usia atau apapun, kalian bisa mengeksplor sendiri. Kelompok 3 ini anak-anak sehat di posyandu yang banyak tadi, yang ruwami tadi ya, kalian bisa nih. Kelompok 4, anak-anak yang akan dilakukan pembedahan menunggu jadwal operasi. Bebas, penyakitnya bebas. Kalau tadi misalkan anak-anak ini hirsprung atau nggak punya anus, biasanya dia tuh sudah biasa di rumah sakit, jadi dia itu tinggal nunggu operasi, jadi dia tuh nggak mau diem, pokoknya kayak orang anak sehat kayaknya gitulah ya. Eee, Tentukan jenis permainan apa, terus ini ditentukan juga, kemudian langsung aja dipraktekkan pada saat hari Senin ya, kalau nggak salah. Anak hari apa sih? Coba nanti saya lihat deh ya anak hari apa, kayaknya bukan hari Senin apa ya mungkin ya? Ya, nanti akan saya informasikan ke PJMK. Kemudian permainan bisa dibuat sendiri, sesederhana mungkin, Dik. Jadi kayak di rumah sakit itu nggak akan kalian membutuhkan banyak hal kayak gitu. Pokoknya anak ini seneng intinya ya. Kamu bisa pinjam lab apabila tersedia. Pinjam labnya tuh ya pas hari hanya ya. Kemudian jangan lupa dibuat acara bermain, satuan acara bermain ya, dipraktikkan minggu depan. Jadi contohnya kayak gini, contohnya teman kakak tingkat kalian dulu sempat di RSSA buat acara bermain origami, kayak gitu ya. Jadi ini, Kak, jadi langsung aja buat latar belakang, tujuan gitu, ini bisa ditiru kok, ini nggak terlalu ribet ya. Pokoknya berapa menit kayak gitu, 30 menit tuh, kepanjangan ya, karena kita terbatas dengan waktu 15 menit lah ya, 15 menit. Kemudian metodenya apa, kalau ini karena origami, demonstrasinya melipat kertas origami, kayak gitu. Medianya apa, kemudian tadi leader siapa, terus apa tadi co-leader, kemudian fasilitator, observer, ini ada settingnya ya. Terus peserta ini adalah anak-anak di sini. Nah, ini langkah-langkahnya, menyiapkan peserta, bla 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 ya, dimulai demonstrasinya, terus evaluasinya bagaimana. Ini yang buat observer. Ini adalah lampiran materi. Ini copas dari Google nggak apa-apa. Yang penting apa? Kalian melakukan permainannya kayak gitu. Ini nggak ada apa-apanya. Pokoknya bisa copas dari Google. Pokoknya bermainnya sesuai dengan kebutuhan anak ini ya. Jadi ini adalah ini contoh cara buatnya. Jadi dikasih contoh sama kelompok ini. Dan nanti pada saat hari H, anak ini benar-benar bisa buat kayak gini, kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Udah kayak gitu. Ini dokumentasi, tapi kan kalian nggak usah ya. Oke. Untuk pengumpulannya karena kita pakai Brown ya, Dek ya. Jadi saya belum buat Brown dan kebetulan memang dosen-dosen kayaknya belum ada yang buat Brown. Jadi ditampung dulu aja biar nanti minggu depan kita proses submitnya. Yang penting sih kalian melakukan tapi bermain itu dulu aja. Nggak ada yang lain itu dulu. Oke, menurut saya waktunya juga sudah habis. Mungkin sebelum kita akhiri, ada satu dua pertanyaan, Di. Nurse, sebenarnya izin bertanya, itu untuk tugas terapi bermainnya, outputnya berupa apa ya, Nurse? Itu kalian langsung bermain kok pada misalkan saya lupa katakanlah kayak kalian hari Senin mungkin ya. Nanti saya informasikan lagi, saya lihat lagi. Kalau jadwal kalian Senin, berarti Senin kan ada praktik nih, praktikum. Ada yang Selasa, yang rek 1-2. Jadi hari Senin, misalkan jam 10 jadwal praktikum kalian. Jam 10 itu ya nanti saya lihat, ayo dek, yang kelompok 1 langsung aja dipraktikkan bermainnya, gitu aja. Untuk outputnya sebenarnya SAB tadi, tapi SAB dengan kalian melakukan terapi bermain tadi. Baik, Permisi Nurse, saya izin bertanya. Untuk alat bermainnya itu boleh buat sendiri, bawa dari rumah, dan juga bisa juga pinjam di Nurse IG gitu ya, Nurse?
Iya, bisa, Dik. Kalau mau pinjem di Nurse IG, bisa kok. Habis ini saya tak bilang ke Nurse IG kalau minggu depan ada terapi bermain dan kemungkinan kalian butuh permainan. Kalau di anak-anak itu apa sih? Ada bola-bola ya, terus ada slime, apa namanya, slime apa lime? Slime ya, terus banyak kok, lumayan ya. Kalian bisa lihat. Coba deh, kalian butuh apa, bisa WA saya atau PJMK, nanti ada tidaknya saya akan tanya langsung ke Mbak Iki. Bisa langsung tanya ke PJMK. Terus kalau misalkan kalian bawa dari rumah, nggak apa-apa deh ya, tapi sekali lagi, itu kan jangan terlalu wow gitu ya, karena seperti yang nanti akan kalian lakukan di rumah sakit sebenarnya, yang mana kalian nggak terlalu bawa banyak. Tapi biasanya tadi kayak origami itu kan lucu ya, terus ada boneka tangan itu bisa. Kalau kalian mau bawa dari rumah, tapi itu tidak tidak menghabiskan uang kalian atau tidak membuat kalian spend money, itu nggak apa-apa. Ya, pokoknya yang lucu-lucu bisa untuk jadi permainan sesuai kondisi anak gitu ya, Dek ya. Baik, Nas, terima kasih. Oke, ya Dek Marwati. Nurse izin bertanya terkait pembagian kelompok. Kan ini dari teman-teman ada yang pindah kelas gitu, Nurse. Jadi namanya masih di kelas yang lama gitu, Nurse. Ini gimana ya, Nurse? Oh, bentar. Kalau ada yang lama, apa ini saya share aja, terus nanti kalau ada yang ganti, kalian bantu menggantinya sendiri ya. Soalnya gini deh, ini ya, misalkan ini rek 1, dan ini dipakai seterusnya. Ini kelompok 1, terus ini kelompok 2 yang kuning, kemudian yang hijau kelompok 3, kemudian yang ungu kelompok 4 di masing-masing kelas ini. Kalau ada yang tukar, nggak apa-apa, terus dimasukkan kemana terserah kalian. Tapi paling pasti ya, kalau kalian sudah tahu absen kalian, misalkan kalian berada di urutan nomor berapa, itu akan sangat bantu saat grouping kelompok kalian itu sesuai dengan nomor absen kalian sebenarnya. Nggak tahu ya, Dik, ya, kalian absen berapa ya? Oh iya, ini acak soalnya. Ya nggak apa-apa, Miss Dek. Misalkan ya, Dek, mana tuh? Misalkan Dek Virus Nerwasita ini bukan di rek 1, tapi dia pindah di rek 2. Ya sudah, berarti di rek 1 dia dimasukkan aja di yang lebih sedikit. Saya kurang tahu. Mungkin ini kalau misalkan ada yang 10, ya sudah masukkan ke yang 10, kayak gitu. Pokoknya yang paling fix ini nanti yang saya ambil. Gitu ya, dia. Oke, baik, Nurse. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak usah dipikir ya untuk permainannya ya, Dek ya. Pokoknya nanti kalian men-setting saat kalian profesi nanti di anak-anak. Kalian itu loh pasti akan melakukan terapi bermain. Nah, biar sudah tersensitisasi sebelumnya, kalian lakukan untuk minggu depan. Jadi alat-alatnya atau apa-apanya tidak terlalu wow. Pokoknya ya menggunakan sedikit money sedikit sekali ya, atau malah sangat saya sarankan meminjam yang ada di lab. Sekali lagi tadi saya bilang kalau kalian butuh apa, kalian bisa tanya ke PJMK dulu, nanti biar PJMK list, terus nanti saya akan menampung semuanya, terus saya akan tanya ke Mbak Iki untuk kesediaannya atau tidak gitu ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada ya, Dia. Terima kasih untuk hari ini dan semoga untuk minggu depan kita offline, kita praktikumnya terapi bermain untuk kuliahnya nanti aja pokoknya dengan saya. Untuk RPS-nya targetnya sebelum minggu ini saya kasihkan biar kalian tidak terlalu menunggu lama ya. Dan terima kasih banyak sudah uh, kuliah daring dengan saya dan semoga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih banyak adik-adik. Kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.